Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Haryanto, Content Manager tribunkalteng.com. Nah, pada kali ini bersama saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Nopri Roliansyah sebagai Kepala Kantor Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD RI Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak? Ini saya Pak, masih muda nih, saya panggil abang aja kali ini mungkin. Apa kabar Bang Nopri? Ya, alhamdulillah kabar baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sengaja, sebetulnya salam yang saya gunakan ini adalah salam yang identik dengan DPD Haryanto. Karena salam ini menggambarkan tentang kemajemukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, yang kemudian juga sebagai bentuk representasi dari DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah di tingkat pusat. Siap. Terima kasih sudah datang nih Bang Nopri di studio Tribun Kalteng. Kita akan berbincang santai terkait dengan fungsi dan wewenang dari DPD RI. Tentu ada satu hal yang unik kalau kita bicara tentang DPD RI. Memang keberadaannya di Jakarta gitu. Artinya mereka melakukan rapat sama juga dengan fungsinya dan setara DPD kemudian DPR RI. Tetapi ada satu hal yang memang unik adalah DPD RI itu berkantornya sebenarnya itu di daerah masing-masing. Kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 22 ya kalau nggak salah ya. Dia berkantor di ibu kota provinsi masing-masing. Dalam hal ini satu provinsi itu ada 4 anggota DPD RI. Nah, itu sebenarnya bagaimana nih Bang kalau DPD? Yang pertama tentu kami dari Sekretariat Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Kalteng yang sudah mengundang kami, yang sudah memberikan ruang kepada kami, tentunya sebagai media untuk kami bisa mensosialisasikan, menyampaikan kepada publik terkait dengan keberadaan dari DPD RI. Tadi menarik pertanyaan dari Bang Haryanto. Ini DPD sama DPR nih sama nih, sama-sama lembaga yang ada di tingkat pusat gitu. Tapi kok DPD ada di perwakilannya ada di tingkat daerah gitu. Nah, sebelum masuk ke situ tentu saya di sini hadir sebagai sekretariat yang pada prinsipnya sebagai supporting dari lembaga, supporting daripada anggota DPD RI sendiri. Tentu perlu kami sampaikan di awal untuk anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi disampaikan Bang Haryanto. Nah, kalau DPD RI itu untuk jumlah anggotanya itu 34 provinsi sama. Jadi ada 4 orang di masing-masing provinsi yang kalau di Undang-Undang Dasar itu di pasal 22D, jumlah keseluruhan anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 anggota DPR RI. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan 34 provinsi, tentu dengan masing-masing 4 provinsi ada 136 anggota DPD. Nah, untuk Kalimantan Tengah sendiri, 4 orang anggota itu ada Bapak yang terhormat Bapak Agustin Teresnarang, kemudian ada Bapak Muhammad Rahman, ada Bapak Habib Said Abdurrahman, dan Ibu Justina Ismiati. Nah, 4 orang inilah yang menjadi representasi dari masyarakat Kalimantan Tengah di tingkat pusat. Nah, bicara tentang keberadaan kantor DPD di ibu kota provinsi, tentu kita tidak lepas dari aturan yang mengikat, yang mengaturnya. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang 17 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang 13 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, tugas dan fungsi dari lembaga tersebut. Nah, khusus di pasal terkait dengan keberadaan kantor daerah tadi disebutkan di pasal 252 ayat 4 Undang-Undang MD 3. Disebutkan di situ bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdomisili. Nah, berdomisili dan berkantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa DPD RI itu ada kantor di
setiap provinsi nih, di 34 provinsi. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri kantor kita di Jalan Cilikriwut nih, Bang. Oke, Jalan jadi Cilikriwut 1. boleh kalau masyarakat pengen datang ke sana. Ya, gitu. tentu kami sangat terbuka sekali karena pada prinsipnya kantor perwakilan ini sebagai rumah bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat Kalteng untuk menyampaikan, untuk menyuarakan aspirasinya. Aspirasi daerah. Aspirasi daerah tentunya yang kemudian bisa diklaster dalam tataran klaster daerah ataupun klaster pusat. Nah, kalau di klaster pusat ada ruangnya lagi nih, ada ruangnya lagi, Bang, untuk proses selanjutnya. Baik, ya, bisa melalui alat-alat kelengkapan yang ada di tingkat pusat. Nah, nanti kita bisa ngobrol ke sana tuh. Jadi Tribuners kalau punya aspirasi ataupun punya keluhan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pusat bisa melalui DPD RI. Kalau biasanya sebutannya legislator ya, Bang ya. Legislator. Dikenal juga dengan senator ya. Iya. Oke, jadi kalau memang Tribuners yang ingin menyampaikan aspirasi ke DPD atau para senator itu di Bundaran Besar itu ya, Bundaran di Bundaran Besar. Besar, kantornya di pojokan sedikit itu di rumah dinas gubernur kali ya, di samping kanannya. Iya. Jadi sampaikan saja di sana aspirasinya. Oke, lebih lanjut nih, Bang, terkait dengan tugas dan fungsi DPD. Kalau kita ketahui DPD sudah dibentuk, undang-undangnya disahkan 2001 kalau nggak salah saya, kemudian aktif kembali 2004 ya, 2004 1 Oktober. Kalau kita bicaranya ya hampir 2 dekade gitu ya, 20 tahun. 20 tahun. Sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan oleh DPD terkait dengan fungsinya gitu, fungsi legislasi, kemudian budgeting dan pengawasan. Ya. DPD itu sebetulnya produk murni dari rahim reformasi, Bang. Karena kalau kita merujuk ke belakang itu kita lihat DPD itu kan sebetulnya bentuk respon dari adanya tuntutan masyarakat ketika pasca Orde Baru di awal reformasi yang menginginkan adanya keterwakilan. Kalau dulu kita kenal dengan utusan daerah dan utusan golongan. Nah, kemudian dengan adanya penghapusan dua lembaga tersebut di MPR, maka daerah itu kan menginginkan adanya keterwakilan di tingkat pusat, yang kemudian direspon oleh pusat dengan membentuk lembaga yang namanya DPD RI. Nah, itu secara konstitusional DPD RI itu dibentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 45 pada bulan November tahun 2001. Yang kemudian secara konstitusional anggota DPD RI itu dipilih untuk pertama kalinya melalui pemilu tahun 2004. Pemilihan langsung tahun 2004 ya. Artinya tadi saya katakan di awal bahwa DPD ini sama dengan DPR. Jadi keterwakilannya ini dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Yang membedakan hanya keterwakilannya. Kalau DPD ini jumlahnya sama di setiap provinsi, 4 orang tadi, tidak melebihi dari sepertiga anggota. Kalau DPR ini kan dari jumlah populasi. Dilihat dari populasi penduduknya. Tentu antara Jawa dengan luar Jawa beda. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri 6 orang untuk keterwakilan DPR RI-nya. Nah, DPD-nya 4 orang. Nah, bicara tentang fungsi, tadi disampaikan Bang Haryanto, kita fungsi sama. Kita punya fungsi legislasi, sama dengan DPR kita punya fungsi legislasi, kita punya fungsi pengawasan. DPD juga punya fungsi anggaran, budgeting, yang kemudian ketiga fungsi ini dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi daerah. Nah, terkait dengan fungsi legislasi disebutkan di pasal 22D yang kemudian turunannya di Undang-Undang MD3 dan secara teknis diatur juga di Peraturan DPD nomor 1 tahun 2022 tentang tata tertib. Disebutkan bahwa DPD RI itu tidak hanya menyusun RUU, jadi DPD itu dapat menyusun, mengusulkan, dan ikut membahas. Nah, tapi memang tidak ikut dalam penetapan. Nah, bedanya dengan DPR di situ, kita tidak menetapkan, kita ikut membahas tapi tidak ikut menetapkan. Nah, bicara legislasi ini tentu erat kaitannya dengan putusan MK. Nah, kita kenal dengan putusan MK nomor 92 tahun 2012 dan putusan MK nomor 79 tahun 2014. Dua putusan MK ini mempertegas tentang keberadaan fungsi legislasi DPD, di mana disebutkan dalam dua putusan MK tersebut, RUU yang berkaitan dengan daerah, DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas
pada pembicaraan tingkat 1. Oke. Pembicaraan tingkat 1 artinya di dalam proses panja, proses tim perumus, tim sinkronisasi DPD ikut di situ sampai dengan pembicaraan penetapan pada pembicaraan tingkat 1. Nah, sebagai contoh terakhir ya RUU Cipta Kerja 11/2020, DPD ikut dalam proses legislasi itu, Pembahasan dalam proses panjanya bagaimana DPD memperjuangkan klaster isu-isu kedaerahan, perizinan yang berkaitan dengan kedaerahan yang dalam pembahasan itu ada kita kenal dengan NSPK, norma standar prosedur yang kemudian sebagian besar itu akan dikembalikan kepada pusat. Nah, peran DPD di situ untuk memastikan kewenangan-kewenangan dari daerah itu tidak diresentralisasikan. Nah, itu yang RUU yang menjadi inisiatif DPR dan DPD ikut sampai dengan pembicaraan tingkat 1. Nah, apabila RUU itu adalah inisiatifnya DPD, karena DPD bisa nyusun RUU inisiatif juga. Jadi kalau sekarang itu RUU inisiatif itu ada 3, usulannya DPR, pemerintah, dan DPD yang masuk dalam prolegnas. Kalau sampai sekarang ada usulan yang sudah disetujui atau sudah diundang-undangkan sampai sekarang? Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau RUU itu adalah inisiatif dari DPD, maka selain DPD ikut dalam pembicaraan tingkat 1, DPD juga hadir pada pembicaraan tingkat 2 sidang paripurnanya DPR. Jadi DPD menyampaikan pandangan akhir. Ini RUU inisiatifnya DPD, pandangan akhir terhadap RUU ini seperti ini. Nah, tapi tidak punya hak suara ketika ada proses voting di dalam sidang paripurna DPR. Nah, bicara tentang produknya DPD, tentu kalau kita bicara dalam proses legislasi itu kan outcome-nya nih, outputnya mana nih? Jangan hanya diusulkan dan dibahas saja, yang disahkan mana? Nah, setidaknya ada 3, Bang. Ada 3 RUU usul DPD yang hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Pertama itu RUU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta 2012, kemudian 2014 itu ada RUU tentang kelautan yang disahkan menjadi undang-undang, dan terakhir RUU tentang ekonomi kreatif. Nah, tiga rancangan undang-undang inisiatif DPD ini yang hari ini sudah menjadi produk legislasi nasional yang menjadi inisiatornya adalah DPD RI. Nah, itu yang sudah disahkan. Nah, kemudian saya ingin sampaikan juga begini, setidaknya untuk 2023 ini ada 4 rancangan undang-undang DPD RI yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Kalau kita lihat siklus pembahasan itu kan ada prolegnas jangka panjang, ada prolegnas prioritas tahunan. Program legislasi nasional. Nah, program legislasi nasional untuk tahunan. Nah, yang di 2023 ini ada 4 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas 2023. Ada RUU tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. RUU tentang daerah kepulauan. Kemudian ada RUU perubahan undang-undang kelautan yang tadi saya sampaikan inisiatifnya DPD. Ini mau dirubah lagi nih RUU ini. Apa hal yang substansi? Nah, di RUU kelautan ini ada beberapa substansi terkait dengan terkait dengan pembagian kewenangan, pemisahan kewenangan antara stakeholder terkait, dan juga tentu ada beberapa peran daerah yang diperkuat di dalam RUU itu. Berarti termasuk juga lembaga ini ya, strukturalnya seperti Bakamla, kemudian dari KKP dan seterusnya. Nah, yang terakhir itu RUU tentang pelayanan publik. Nah, bahasa daerah nih, Bang, yang menarik nih. Bahasa daerah ini apa? Berarti dia memang murni mengakomodir hal-hal yang kedaerahan gitu ya sebenarnya. Oke. Apa yang mendasari misal terkait dengan usulan daripada keempat undang-undang tersebut gitu? Mungkin bisa digambarkan secara spesifik gitu, Bang. Ya, tadi saya katakan bahwa DPD ini kan pada prinsipnya adalah representasi dari daerah. Tentu yang diperjuangkan oleh DPD RI itu adalah kepentingan dari daerah. Bicara misalnya saya ambil contoh RUU tentang bahasa daerah. Ini erat banget kaitannya dengan daerah nih. Karena kebetulan kami mengikuti dalam proses penyusunan RUU itu. Di dalam proses pembahasan RUU ini kita misalnya ketika melakukan kajian empirik. Di Indonesia ini setidaknya terdata ada sekitar 900 bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Dari 900 sekian bahasa daerah itu ada sekitar 200 sekian bahasa daerah yang masuk dalam kategori punah dan hampir punah. Berarti nggak bisa dituturkan lagi itu. Artinya bahkan bukan hanya bahasa, penuturnya pun sudah tidak ada.
penutur bahasanya ini pun sudah tidak ada. Nah itu yang kemudian diantisipasi oleh DPD melalui rancangan undang-undang ini. Harapannya apa? Ya tentu dengan adanya undang-undang ini nanti peran pemerintah dan peran masyarakat itu ada untuk mempertahankan supaya bahasa daerah yang menjadi media komunikasi di tingkat daerah, di tingkat keluarga dan juga masyarakat. Bahasa ibu lah ya. Bahasa ibu itu tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Ya peran itu seperti apa? Tentu dari peran pendidikan, kemudian peran pembudidayaan bahasanya. Nah itu yang kemudian diatur di dalam undang-undang. Bahkan di dalam undang-undang itu bagaimana peran dari Balai Bahasa misalnya yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk membudidayakan bahasa baik itu di tingkat daerah ataupun secara di masing-masing daerah itu tentu kan ada balai bahasa ya. Ya. Oke, kalau undang-undang lainnya misalnya terkait kelautan, kemudian adalah satu lagi tadi itu daerah kepulauan gitu. Apa halnya yang mendasar gitu, Bang? Ya. Kalau undang-undang kepulauan itu? Ya kalau kelautan tadi saya katakan lebih kepada bagaimana peran antara instansi terkait di Bakamla, sinkronisasi antara instansi-instansi terkait, baik itu Bakamla, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dari imigrasi terkait dengan. Nah kalau bicara tentang daerah kepulauan, tentu kita bicara Indonesia, tentu bicara kepulauan. Bahkan kemarin ada update data terbaru, Indonesia ini negara kepulauan loh katanya. Nah, tapi kita nggak punya nih undang-undang yang mengatur tentang kepulauan. Negara kepulauan tapi yang mengatur secara konstitusional nggak ada ya. Tentu undang-undang RUU daerah kepulauan itu banyak hal yang akan diatur di situ, kekhususan tentang daerah kepulauannya. Baik itu masalah penganggaran, kemudian bicara masalah peran daerah-daerah provinsi terhadap kemajuan daerah-daerah kepulauan itu seperti apa, kemudian dari pusat untuk memajukan daerah kepulauan itu seperti apa. Dan saya ingat DPD itu juga fungsi banyak juga yang memang yang populer misalnya terkait dengan DOB gitu ya, daerah otonomi baru gitu kan, usulannya pasti biasanya ke DPD juga gitu. Itu ada hal yang ingin yang sebenarnya hal kesejahteraan publik itu terkait dengan fungsi DPD sebagai pengusul DOB itu bagaimana prosesnya kalau? Ya. Kalau terkait DOB itu begini Bang Haryanto, kalau kita lihat di 22D di pasal 22D Undang-Undang Dasar itu kan disebutkan bahwa DPD itu mengusulkan rancangan undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah. Nah, DOB ini kan masuk di sini nih, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, dan lebih lanjut terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Nah, terkait DOB itu pintunya ada dua. Kalau sekarang untuk pengusulannya itu ada pintunya DPD, ada pintunya DPR. Nah, yang tentu nanti dibahas secara bersama dengan pemerintah di Kementerian Dalam Negeri. Nah, hari ini banyak usulan-usulan dari daerah untuk usulan pemekaran. Saya dengar juga Kalimantan katanya mengusulkan juga itu. Iya, termasuk Kalteng ya. Ya, itu dia, Kalimantan Tengah itu ada usulan juga untuk pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah, dan itu pintunya bisa melalui DPD. Yang pada prinsipnya DPD melaksanakan peran yang sama dengan DPR. Di mana DPD secara administratif kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh daerah pengusul pemekaran tersebut. Nah, di situ DPD memiliki peran untuk memastikan bahwa syarat-syarat itu baik syarat yang bersifat administratif ataupun syarat yang bersifat dengan teknis dan lainnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena ya tentu DOB ini kan ya banyak hal yang dipertaruhkan di situ. Apalagi sekarang ada moratorium itu. Jadi sekarang moratorium itu belum dibuka. Makanya terakhir dari Pak Wapres sendiri kan menyampaikan kemarin sempat ada pembukaan moratorium terbatas lah bahasanya untuk khusus Papua. Makanya ada 4 DOB baru untuk Papua, pemekaran Papua. Tapi untuk secara umum sampai hari ini untuk proses moratorium itu belum dibuka oleh pemerintah pusat. Tribuners, bersama saya pada hari ini Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Kalteng di Kalteng, Bapak Nopri Roliansyah. Di ujung acara ini saya ingin lebih menggali lagi, kemudian meminta pernyataan penutup dari Bang Nopri ini. Bang Nopri terkait dengan kan banyak juga yang bicara di luar sana DPD
seolah tidak punya taring begitu terkait dengan fungsi dan kewenangannya. Mungkin juga sebagai penutup nanti disampaikan ke depan apa yang ingin lebih dilakukan DPD RI termasuk juga di daerah Kalteng gitu. Silakan Bang. Ya, itu memang menjadi saya kira masih menjadi PR besar bagi kami di DPD RI secara kelembagaan terkait dengan positioning DPD dalam sistem ketatanegaraan. Karena kalau kita bicara tadi semangat pembentukannya DPD itu sangat mulia sekali. Karena DPD ini sebagai lembaga yang mewakili sebagai perantara dari daerah ke pusat untuk menyuarakan apa yang menjadi harapannya daerah yang kemudian diperjuangkan di tingkat pusat. Nah, tapi perlu kita akui, tadi disampaikan oleh Bang Haryanto, banyak stigma yang mengatakan tadi DPD kurang bertaring misalnya. DPD ini masih menjadi subordinat gitu daripada DPR gitu. Nah, tapi tadi saya sampaikan bahwa ketika bicara fungsi legislasinya DPD itu sudah menjalankan fungsinya. DPD itu menyusun rancangan undang-undang, kemudian DPD ikut membahas rancangan undang-undang, bahkan DPD ikut dalam penetapan rancangan undang-undang dalam tahapan pembicaraan tingkat 1. Sudah on the track lah ya? Sudah on the track. Karena undang-undang hanya menyebutkan bahwa DPD ini mengusulkan, tapi mengusulkan dan ikut membahas. Nah, itu yang memang masih menjadi PR lembaga yang tentu teman-teman media punya peran penting, saya kira, untuk dapat mempublish, menyuarakan kepada publik, oh DPD ini ada loh, kerjanya DPD ada. Nah, kemudian terkait dengan fungsi pengawasan, Bang Haryanto. DPD itu punya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, dalam prakteknya ketika DPD itu melakukan pengawasan misalnya terkait dengan pengawasan undang-undang Sisdiknas katakan, Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang kita lagi fokus mengenai PPDB misalnya, penerimaan peserta didik baru nih. Nah, yang ramai itu masalah jalur zonasi katanya, yang banyak menyulitkan dalam tanda kutip gitu. Nah, misalnya di Kalimantan saya kemarin dengar juga sekolah satu dengan sekolah satu ini jaraknya jauh banget nih, sehingga ada kejadian empirik yaitu ada satu sekolah bahkan nggak ada muridnya, ada satu sekolah yang berlebihan muridnya. Nah itu yang menjadi permasalahan di lapangan. Nah DPD ketika menemukan sesuatu yang tidak sejalan dengan implementasi dari undang-undang itu, maka DPD memiliki hak untuk mengklarifikasi kepada pemerintah. Mengklarifikasi dalam arti ya tentunya ini amanah undang-undangnya seperti ini loh, implementasinya di lapangan seperti ini. Nah tentu ini ada yang perlu kita koreksi, ada yang perlu kita luruskan. Nah bagaimana nih sikap dari pemerintah sebagai eksekutor? Karena pada prinsipnya DPD ini kan legislator. Jadi kita ini hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan. Ketika DPD menemukan sesuatu yang tidak pas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, DPD punya kewenangan untuk menegur pemerintah, dalam tanda kutip, mengingatkan pemerintah. Ini tidak sesuai dengan aturan. Nah, maka eksekutor sebagai eksekutif sebagai pemilik kebijakan harus mengkoreksi itu agar sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, tadi saya katakan bahwa DPD itu punya fungsi yang setara dengan DPR. Tadi kalau bicara legislasi kita rujukannya selain pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3 ada 2 putusan MK yang menyebutkan di situ. Yang pada prinsipnya tadi saya sudah kasih beberapa contoh produk legislasi kita juga yang sudah disahkan menjadi undang-undang, dan kita juga melalui media ini juga meminta dukungan pada masyarakat. Hari ini kita masih memperjuangkan 4 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas, dan dari 4 rancangan undang-undang ini sudah ada 3 yang surpresnya sudah keluar. Nah, kemudian untuk dua rancangan undang-undang yaitu bahasa daerah dan kelautan, penunjukan alat kelengkapan Dewan DPR-nya pun sudah keluar, DIM dari pemerintahnya sudah ada, tinggal proses running nih. Ya, kita mohon doanya juga, minta dukungan juga pada masyarakat ya, bagaimana harapannya tentu 2 undang-undang yang merepresentasikan kepentingan masyarakat ini bisa terwujudkan, bisa segera disahkan menjadi undang-undang. Oke, terima kasih banyak Bang Nopri atas penjelasan dan penjabarannya yang menurut saya cukup rigid terkait dengan fungsi dan bagaimana wewenang daripada DPD RI. Baik Tribuners, sampai bertemu di lain kesempatan dalam program kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Haryanto.